saya kira kita semua sangat mendukung kebebasan berekspresi, tapi tentu kebebasan berekspresi jangan sampai melampaui batas kebebasan orang lain. Tidak ada beredar itu kurator yang menentukan. Nah, ini ada apa? Iya, itu kan mereka mempraktekkan budaya jilat menjilat itu aja. Jilat menjilat dan budaya ini asal bapak senang KKN. Fadilizon bilang ini bukan pemberedelan. Silakan baca apa sih pemberedelan? Pemberedelan itu adalah pemberangusan, pelarangan, pembatasan. Itu artinya beredel. Sehingga kesannya Pak Prabowo lah yang meminta pemberangusan ini. Saya yakin tidak. Jadi yang meminta membredel ini menurut saya adalah mantan dan para komparadornya. Buka otaknya, jangan sampai nggak nalar. Lu kan udah dewasa, udah tua. Masa kayak begini aja kagak nalar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Ya teman-teman semua, soal pemberedelan lukisan dari Pak Yos ya teman-teman semua. Dan ini akhirnya banyak pihak yang ikut berkomentar. Dan tentunya kita menunggu ya komentar atau statement dari Bung Fadlizon yang langsung saja disekak oleh Bung Rocky Gerung, Bung Deddy Sitorus ya. Karena kita bisa melihat ya di sini siapa sih di balik ini semua. Dan Bung Deddy Sitorus berasumsi bahwasanya ada kaitannya dengan si mantan yaitu Bapak Mulyono teman-teman semua. Kita semua tahulah bahwasanya Pak Prabowo itu senang dengan karya seni. Beliau juga senang dengan lukisan, senang dengan musik. Rasa-rasanya tidak mungkin kalau Pak Prabowo yang menginginkan lukisan itu diturunkan alias membredel gitu ya. Karena Pak Prabowo juga masih fokus untuk membangun bangsa Indonesia ini, membangun negara ini di bawah kepemimpinan beliau terlihat bagus, disiplin dan demokratis gitu loh. Agar dari pihak luar juga menganggap Indonesia ini sangat demokratis gitu ya. Nah hal-hal seperti ini kan bisa merusak citra Presiden Prabowo Subianto. Tapi lucunya statement dari Bung Fadlizon ini kok terlihat sangat politis sekali ya. Bukan terlihat budayawan gitu. Sampai-sampai Pak Yos saja mengatakan Bung Fadlizon tuh tak paham. Apalagi terlihat sekali Giring yang membisiki Bung Fadlizon ya teman-teman semua. Nah kita akan membahasnya, kita langsung lihat aja videonya. Nah beberapa lukisan itu saya kira menurut kurator tidak pas, tidak tepat dengan tema. Ada yang tema yang mungkin motifnya politik, bahkan mungkin makian terhadap seseorang. Kemudian juga ada yang telanjang, itu juga tidak pantas. Sedang bersetubuh kira-kira begitu ya, telanjang dengan memakai topi yang mempunyai identitas atau afinitas budaya tertentu seperti topi Jawa atau Raja Jawa atau Raja Mataram itu kan bisa membuat ketersinggungan orang, itu bisa masuk kategori sara gitu ya. Nah kita tidak ingin ada hal-hal seperti itu, kita tidak ingin mengekang ekspresi kebebasan. Saya kira kita semua sangat mendukung kebebasan berekspresi, tapi tentu kebebasan berekspresi jangan sampai melampaui batas kebebasan orang lain. Ini yang saya kira dan tidak ada beredar itu kurator yang menentukan. Jadi tentu kami juga atas kurator. Saya sendiri baru tahu ya belakangan gitu. Jadi kita nanti lihatlah ke depan akan lebih rapi lagi proses pengkurasiannya itu. Buka otaknya, jangan sampai nggak nalar. Lu kan udah dewasa, udah tua. Masa kayak begini aja kagak nalar? Yang kecil kayak begini aja lu nggak nalar, gimana yang besar? Nggak ada pemberedelan tuh dari mana logikanya? Senimannya aja nggak boleh masuk kok nggak boleh. Itu namanya nggak pemberedelan. Apalagi masyarakat umum. Masyarakat umum nggak bisa masuk, senimannya nggak bisa masuk, 5 lukisan diturunkan, apa itu bukan pemberedelan? 5 lukisan itu harus dipamerkan biar masyarakat melihat dan mengambil opini mereka masing-masing. Kenapa kok mesti harus disensor, tidak boleh dipasang? Kan itu narasi. Giring ini kan dekat dengan keluarga Jokowi, ya. Dan ini ada laporan, kan foto-foto itu sudah mereka terima sebetulnya. Kan melihat kok ini ada figur-figur, oleh karena itu Zamrud sebagai juru bicaranya si Giring untuk itu dugaan ya,
Jadi saya merasa seperti itu karena tadi saya mendengar bisikannya Giring ke Fadlizon, tidak ada pemberedelan. Itu kan saya melihat kedengar. Itu. Jadi pemberedelan itu adalah bisikan Giring. Ya toh? Nah, ini ada apa? Dari iya, itu kan mereka mempraktekkan budaya jilat menjilat. Itu aja. Jilat menjilat dan budaya ini asal bapak senang, KKN. Makanya orang yang nggak memahami simbol-simbol kesenian ya jangan ngomong tentang seni. Itu loh. Mengambil keputusan dengan kebijakan tentang kesenian dengan perspektif politik gitu. Itu penindasan itu bagi saya. Dilarang ya lebay gitu, kalau kata saya. Ini siapa gitu. Saya nggak yakin misalkan Prabowo itu kan presiden yang kalau saya lihat foto-fotonya ya, itu koleksi beberapa lukisan. Berarti kan Pak Prabowo itu cinta seni gitu kan. Baca buku juga, bukan baca Doraemon doang atau Shinchan gitu kan. Ya kan? Saya yakin mungkin gak bakal segitunya deh gitu kan. Kalau Pak Prabowo gitu ya, yang memang dia tuh kalau kita lihat tuh dia suka sama seni apa. Jadi ini siapa gitu loh pertanyaannya kan? Siapa nih yang bikin kemudian lukisan itu diturunkan? Ya, kalau saya sih kemarin begitu di Galeri Nasional, saya salah satu pejabatnya bilang begini, udah Mas Boni boleh masuk. Saya bilang saya nggak mau. Saya dikasih kesempatan untuk masuk sendirian. Ya, mungkin gara-gara saya anggota DPR. Tapi saya bilang sama Mas Bangku sama lain, saya nggak mau. Bukan gini cara mainnya. Konsepnya adalah ini kan udah mau buka untuk umum. Saya masuk sama-sama. Akhirnya saya memilih untuk pulang setelah menunggu dari jam 10:30 sampai jam 2:30 ya Mas. Okay. Kalau soal pemberedelan saya jelas nih. Kalau Fadlizon bilang ini bukan pemberedelan, silakan baca apa sih pemberedelan. Pemberedelan itu adalah pemberangusan, pelarangan, pembatasan. Itu artinya beredel. Nah, saya ingin sampaikan kepada Pak Fadlizon, ketika mereka kalah pemilu 2014, dia bikin puisi yang menyerang, menghina Pak Jokowi. Adakah diberedel? Adakah dibatasi? Enggak. Jadi saya minta Pak Fadlizon jangan melempar kotoran ini kepada pemerintah yang sekarang, kepada Pak Prabowo. Sehingga kesannya Pak Prabowo lah yang meminta pemberangusan ini. Saya yakin tidak. Karena saya belum pernah dengar Pak Prabowo itu anti karya seni. Bahkan beliau seorang pecinta seni. Bahkan suka menyanyi, kan gitu nih. Jadi yang meminta membredel ini menurut saya adalah mantan. Dan para komparadornya. Nggak ada, saya nggak percaya bahwa ini permintaan Pak Prabowo. Ini pasti pemerintahan mereka yang tersinggung. Siapa yang tersinggung? Silakan diartikan sendiri. Soal katanya vulgar, ada pemakaian atribut. Itu kan asumsi. Harusnya kalau itu dipamerkan, maka yang melihat itu hanya segelintir orang yang datang ke pameran. Dengan pemberedelan sekarang tuh sampai ke kampung-kampung, desa-desa orang jadi mengerti gitu loh. Jadi salah sendiri kalau menurut saya. Karena saya yakin Pak Prabowo tidak punya niat untuk memberangus seperti itu. Beliau sedang berusaha membangun citra Indonesia di luar negeri. Ya, dunia internasional. Kalau sampai beliau ke luar negeri terus ada cerita kayak begini kan beliau bisa dianggap tidak demokratis. Dan itu merugikan bagi Pak Prabowo. Jadi pada Pak Fadlizon dan Giring tolong hati-hati. Ya, apalagi dua-dua ini kan seniman nih. Fadlizon suka nulis puisi, Giring suka nyanyi. Ya, masa otaknya kayak begini, kayak Orde Baru gitu loh. Jadi dalamnya mantan presiden. Loh, asumsi kita begitu. Karena di luar itu siapa lagi merasa dirugikan dengan kritik melalui lukisan itu? Nggak ada kan? Kalian merasa dirugikan nggak? Nggak kan? Kan nggak mungkin kalian yang minta itu dibatalkan. Apalagi? Yang ini yang baliho Pak, yang Megawati. Bahwa air-air ini mulai suasananya kembali seolah-olah semakin represif ya. Kasus terakhir terjadi ketika ada pemberedelan atau pelarangan karya seni untuk dipamerkan. Apapun pendapat kita tentang sebuah karya seni, itu adalah ekspresi. Nah, ekspresi seni selalu punya ruang di masyarakat. Ada yang nggak suka, ada yang suka. Tidak apa-apa, biarkan masyarakat yang menilai sendiri. Tidak perlu kemudian negara turun tangan untuk melakukan pemberedelan. Masyarakat sudah mengerti kok. Kalau dinilai karyanya vulgar, yang lain yang akan melakukan koreksi, masyarakat lain yang akan menilai.
Tidak perlu negara menjadi penentu segalanya. Jadi saya berharap bahwa pemberedelan yang baru saja terjadi tidak akan terjadi lagi ke depannya. Kita hargai semua ekspresi yang ada di masyarakat selama tidak melanggar hukum, ya, maka itu harusnya diberikan ruang di masyarakat kita. Itu ada anak-anak yang di bawah warna biru itu berteriak, dan di samping kiri itu ada sejumlah perempuan yang justru melakukan perlawanan terhadap tertindih oleh kekuasaan yang sedang bersetubuh. Bagaimana kalau kita tafsirkan itu adalah semacam persetubuhan antara kapital dan kekuasaan yang menyebabkan yang disebut sebagai pangan itu jadi permainan aja antara modal dan kepentingan kekuasaan, sehingga perempuan-perempuan yang mewakili ibu-ibu itu merasa bahwa semua hal yang dijanjikan dalam bentuk ketahanan pangan itu hanya sekedar upaya untuk menutupi eksploitasi terhadap bumi itu. Bukankah perempuan adalah bagian integral dari ibu bumi yang harusnya protes terhadap kong-kali-kong antara kuasa dan modal, dan anak-anak yang menderita karena tidak mungkin memperoleh secara masuk akal harapan terhadap masa depan karena pengendalian pangan oleh sekelompok orang. Kan itu juga tafsir yang harusnya kita buat tuh. Dan Saudara Fadlizon saya kira terlatih untuk memberi tafsir semacam itu tuh. Jadi sebaiknya soal-soal semacam itu diterangkan dalam bentuk peralatan kebudayaan. Menteri Kebudayaan harus punya kapasitas teori kebudayaan untuk menerangkan peristiwa kebudayaan. Kan itu yang kita sebutkan sebagai kapasitas seorang menteri menduduki jabatan dengan kemampuan yang diinginkan oleh publik untuk menerangkan. Jadi Pak Fadlizon harusnya menerangkan fungsi estetik di dalam kesenian, dan biarkan menteri yang lain yang menerangkan soal gangguan keamanan segala macam tuh. Saya kira di situ kelirunya Saudara Fadlizon, itu dia mengambil alih isu yang sifatnya keamanan, isu yang sifatnya gangguan ketertiban, kalau memang isu itu ada, dan menerangkan itu sebagai di dalam dimensi yang mendua tuh, diplomatis. Iya boleh ekspresi bebas, tetapi kan harus begini. Nah prasyarat begini itu yang justru membatalkan substansi dari ekspresi bebas. Jadi saya kira Pak Fadlizon boleh ada di dalam birokrasi, tetapi wilayah kebudayaan itu tidak boleh dirasikan melalui grammar kekuasaan, melalui grammar politik, melalui grammar keamanan nasional. Kan itu intinya. Jadi saya kira masih ada waktu pada Pak Fadlizon untuk menerangkan kembali apa yang dia maksud dengan semacam ketidakjelasan posisi sebagai Menteri Kebudayaan. Jadi kita bisa menunggu ya statement kembali dari Pak Fadlizon gitu ya. Karena beliau kan Menteri Kebudayaan ya teman-teman semua. Dan yang pasti harus ngerti juga karya seni ya. Karena kan ini kan lukisan adalah karya seni. Nah teman-teman semua, coba kita lihat di akun X ya. Ini ada tweetan dari Lira. Ini lumayan panjang juga guys. Pantas saja dibredel. Setelah lama mengamati lukisan ini, sepertinya ada pesan tersembunyi yang disampaikan sebagai berikut. 1. Sosok pemakai mahkota Amangkurat jelas dimaksudkan sebagai si penipu yang mengaku Raja Jawa. Yang kedua, penjilat pantat menggambarkan kaum 58 yang menjadi penjilat sang penipu. Yang ketiga, sisi kanan kiri para penjilat adalah rakyat yang berteriak karena menjadi objek penderitaan. Yang keempat, sosok remaja yang digambarkan memakan blimbing jelas dikodekan sebagai blimbing sayur si Fufu Fafa. Yang kelima, dalam wadah buah juga disiapkan kode pisang dan terdapat bentuk kotak yang diilustrasikan sebagai martabak. Ada botol dan gelas wine sebagai simbol glamor dan kehidupan foya-foya. Yang keenam, istana IKN dan mata satu di atasnya ditunjukkan sebagai wujud istana Dajjal sang penipu. Selanjutnya, kedua sosok yang diilustrasikan telanjang menunjukkan bahwa keduanya telah begitu telanjang vulgar menunjukkan kebejatan dan aib dirinya kepada semua orang, tidak sembunyi-sembunyi lagi. Yang selanjutnya, di sisi kiri bawah dan kanan atas dua sosok telanjang nampak sekumpulan tikus yang menyerupai babi sebagai simbol koruptor yang berada di sekeliling si penipu dan si belimbing. Yang kesembilan, warna yang mengelilingi di istana Dajjal ada warna merah, kuning, biru, dan hijau yang mencirikan warna
partai politik pendukung sang Dajjal. Jadi kurang tepat dengan apa yang dikatakan Fadly John bahwa lukisan-lukisan tersebut bertendensi sara. Padahal sebenarnya hanya karena menyinggung kelakuan dua orang sarap yang tidak tahu malu karena nekat ikut pemilu bermodalkan ijazah palsu. Itu tulisannya teman-teman semua. Gue cuma membaca di sini ya. Dan komentarnya banyak lah, kalian bisa melihat sendiri. Tapi yang di sini intinya adalah siapa sih dibalik ini semua, dan sepertinya sudah terpecahkan ya teman-teman semua. Kalau kata Pak Yos juga menuju ke Bapak Mulyono. Begitupun dengan Bung Deddy Sitorus ya teman-teman semua. Tapi kalau dilihat ya Menteri Bung Fadly John ini kenapa kok terlihat seperti membela ya? Harusnya kan beliau kan sebagai menteri ya nengahin lah ya teman-teman semua. Oke, sekian dari gua Praga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.